Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Eka Amanda, NPM 2204 1070 114. Saya akan mempresentasikan metode penelitian eh, penelitian seminar proposal saya. Nah, di sini saya mengambil judul pada proposal yaitu kajian mikrozonasi wilayah Banda Aceh berdasarkan kerentanan seismik menggunakan metode horizontal to vertical spectral ratio atau HVSR, di mana dosen pembimbing saya yaitu Bapak Insinyur Zulfadli SSI MSc IPM. Next, untuk latar belakangnya, Sesar Sumatera merupakan sesar aktif terpanjang di Indonesia yang menyerap tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Nah, Banda Aceh sangat rentan karena terletak di atas beberapa segmen sesar, seperti segmen Aceh, segmen Selimum, serta cekungan aluvial yang memperkuat dampak gempa. Kemudian yang kedua, wilayah Banda Aceh memiliki lapisan aluvial yang lunak. Yang belum terkonsolidasi, yang artinya adalah dia masih lunak dan belum solid dengan baik. Nah, tanah jenis ini dapat memberikan dampak amplifikasi gelombang gempa dan meningkatkan getaran serta potensi kerusakan dibandingkan dengan batuan yang padat. Nah, selanjutnya Banda Aceh merupakan daerah dengan cekungan muda dengan endapan aluvial seperti di Banda Aceh sehingga memperkuat goncangan gempa serta survei mikrotremor menggunakan metode HVSR ini penting untuk mengukur frekuensi domain, faktor amplifikasi dan kerentanan seismik. Data ini membantu dalam perencanaan mitigasi bencana di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana nilai frekuensi domain dan faktor amplifikasi terdistribusi di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai indeks kerentanan seismik bervariasi di seluruh wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian yang ketiga, bagaimana klasifikasi tanah di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian yang terakhir, bagaimana hubungan antara litologi batuan dengan nilai frekuensi domain, faktor amplifikasi, dan tingkat kerentanan seismiknya. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi nilai frekuensi domain dan amplifikasi. Kemudian yang kedua, mengevaluasi nilai kerentanan seismik KG di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, untuk tinjauan pustaka, kondisi geologi daerah penelitian sudah saya katakan tadi bahwa Banda Aceh termasuk dalam aluvium muda terdiri dari beberapa batuan penyusun. Yang paling banyak adalah batuan aluvium muda, sehingga di segmen Aceh, nah di Aceh segmen ini dampak gempa yang akan dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak terdapat segmen Acehnya. Nah, untuk yang kedua yang adalah gelombang seismik. Nah, berdasarkan penjalanan gelombang, gelombang seismik terbagi menjadi dua, yaitu gelombang badan dan gelombang sekunder, berdasarkan Telford 1990. Nah, gelombang badan ini dibagi dalam dua pembagian berdasarkan arah getarnya, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Kemudian ada gelombang badan dan gelombang permukaan. Nah, ini adalah bagian dua tadi dari gelombang seismik. Kemudian kajian lain yaitu ada mikrotremor, transformasi Fourier, short term average. Short term average ini dalam pengolahan data di EGFC dan long term average. Kemudian metode HPSR, frekuensi domain dan faktor amplifikasi. Nah, untuk metode penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Banda Aceh, di Aceh Besar, tepatnya di Darul Imarah dan Pekanbadak. Di sini terdapat 70 poin daerah lain pengukuran yang masing-masing dilakukan pengukuran uh, menggunakan sensor HVSR. Nah, ini alat dan bahan penelitiannya. Yang pertama ada seismometer,
Geobit S20, kemudian digitizer, GPS, kabel seismometer, kabel power, baterai, kabel kompor, GPS, laptop, software, software Google Earth, software ArcGIS, software monitor, software Geopsi, dan software Dimver. Jadi software Geopsi dan software Dimver ini merupakan software yang digunakan untuk mengolah data seismik yang telah diperoleh dari data lapangan, dari akuisisi data lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.